Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saatnya belajar firman Tuhan. Mohon anugerah, belas kasihan, pertolongan Tuhan supaya kami mengerti kitab Yunus dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, apa kabar? Hari ini kita lanjut renungan kisah Nabi Yunus ya. Yuk kita buka sama-sama Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Nah, apa arti nabi? Nabi adalah hamba Tuhan yang menyampaikan pesan Allah kepada umat. Allah memberikan tugas khusus kepada Nabi Yunus. Tugasnya yaitu pergi ke kota Niniwe, beritakan firman. Tapi Nabi Yunus tidak suka, dia memberontak, tidak taat. Yunus berdosa kepada Allah. Anak-anak, Allah mengasihi semua orang. Allah tidak menginginkan Yunus, kamu, saya, dan orang-orang berbuat dosa dan akibatnya menderita. Nah, orang Niniwe menjalani kehidupan yang jahat dan Allah kasih menginginkan orang Niniwe bertobat supaya tidak dihukum. Dan Yunus memberontak, tidak mau pergi. Tetapi rencana Allah tidak bisa digagalkan. Allah bisa saja perintahkan orang lain gantikan Yunus, tetapi Allah mengasihi Nabi Yunus. Allah bekerja dalam kehidupan Yunus dan mengubah hatinya. Allah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup Yunus dan Allah akan setia untuk menyelesaikannya. Lalu Allah mendisiplin karena tidak taat. Yunus didisiplin. Yunus masuk ke dalam perut ikan besar. Wah, ini adalah hal yang mengerikan, menakutkan. Yunus menderita di dalam perut ikan. Nah, di dalam kesulitan Yunus berdoa. Yunus tidak mengasihani diri atau marah-marah kepada Tuhan, tetapi Yunus berdoa. Yunus percaya bahwa Tuhan mendengar tangisan dirinya. Dan Yunus juga berdoa dengan sikap bersyukur. Yuk kita baca ayat 2 dan 9. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak, dan Engkau mendengarkan suaraku. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Nah, ketika Yunus berada dalam perut ikan, sikap hatinya adalah sikap hati yang benar. Ia menerima pendisiplinan Tuhan, ya, dengan sikap hati yang benar. Yunus bertobat atas dosa-dosanya dan kembali kepada Tuhan. Yunus mau taat kepada rencana Tuhan. Nah, anak-anak, Allah memiliki rencana bagi manusia yang telah Dia ciptakan. Supaya bisa tahu rencana Allah, orang atau anak tersebut perlu diselamatkan dari dosa-dosanya. Allah berjanji mengirimkan juru selamat untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Juru selamat ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit kembali pada hari ketiga. Ketika kita, kamu dan saya percaya, karena kita menjadi ciptaan baru yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, sehingga kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, dan rencana Tuhan itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, anak-anak, inilah kehendak Allah. Ketika kamu dan saya berdosa, kita perlu mengakui dosa-dosa kita. Kita perlu minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa taat. Dan janji Tuhan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang kita akui, dan Tuhan juga menolong kita untuk taat kepadanya. Nah, anak-anak, mari kita selalu senang bersyukur. Maka kamu dan saya akan makin kagum kepada Allah, karena banyak sekali hal-hal yang baik yang dapat kita syukuri karena Tuhan begitu baik. Sehingga
sehingga hidup kita sesuai dengan rencana Allah, yaitu kita hidup memuliakan Allah, kita hidup mencintai firman Tuhan, kita hidup menjadi berkat bagi sesama, dan diri kita pun diberkati. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu mengetahui rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami sering tidak taat, tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan, tapi Tuhan setia menolong kami untuk kami menikmati anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kami terus dibentuk, dididik, didisiplin, supaya kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ampunilah kelemahan kami, berbelas kasihanlah, supaya kami hidup memuliakan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah.